logik cara berpikir, logik tapi logik jangka pendek maksud gua, bukan logik dalam jangka panjang. Maka ketika pertanyaan Jaka saya terjemahkan ke dalam pikiran yang tadi, dalam cara berpikir bahwa undang-undang ini historis dan hanya jangka pendek, kata kuncinya menjadi begini. Kalau begitu, bukankah kita memang sudah diperangkat oleh sistem seperti pertanyaan dari bisnis Indonesia? Memang. Maka 2015 siapapun presidennya, kata kunci pertamanya adalah, adakah dia ingin memperbaiki sistem yang sudah demikian menggilas bangsa Indonesia? Artikel saya berjudul begini, pasar bebas yang menggilas. Itu judul artikel saya. Kenapa? Minimal pakai 3 teori ekonom deh. Pakai Krugman, pakai Peter Adairman, pakai Stiglitz, gitu ya. Bahkan pakai kajian Berkeley yang terakhir. Berkeley terakhir ketika melihat Amerika terpuruk, dia bilang begini, ini kajian Berkeley. Ternyata globalisasi memang sebuah keniscayaan, tapi belajar dari neraca perdagangan yang negatif antara Amerika dengan Cina, sesungguhnya bukan lagi cerita tentang internasionalisasi atau globalisasi, tapi justru regionalisasi. Itu cara berpikir. Maka wajar kalau berpikirnya sistemnya ada sistem regional. Nah sekarang pertanyaan besarnya, bagaimana kalau regionalisasi itu seperti Asian Plus 3 ternyata muatannya muatan globalisme, bukan globalisasi, tapi globalisme. Ya, gimana caranya? Means artinya bukan lagi murni bicara bukan lagi bicara murni ekonomi. Sudah bicara dalam kajian ekonomi politik. Nah ketika bicara kajian ekonomi politik, ketemu lagi dengan sikap Obama, ketemu lagi dengan sikap Rusia dan Cina. Nah saya kira dalam kerangka itu terus terang 2014 nanti sesungguhnya juga kita tidak punya harapan terlampau besar bahwa kita bisa keluar dari sistem yang mencengkram. Saya terus terang dalam artikel saya di media Indonesia beberapa kali saya sudah membuktikan bahwa 2014 nanti juga tidak ada harapan bahwa bangsa ini bebas dari cengkraman ekonomi luar. Tidak ada harapan. Siapapun presidennya, kecuali presiden itu mau bernegosiasi ke dalam. Pertama yang saya bilang ke dalam dan keluar. Bisa nggak? Seperti pertanyaan Pak Salman, bisa nggak? Bisa. Apa buktinya? Saya tadi sudah mencontohkan Amerika, saya mencontohkan Uni Eropa, saya mencontohkan Jepang. Bahkan terakhir, kalau Anda baca New York Times, Pak Salman, silakan Anda baca New York Times, betapa enak Cina menghina Amerika. Saya ulang ya, kalau Anda baca baik-baik New York Times, betapa enak Cina menghina Amerika. Kemudian Obama menjawab, shutdown itu merusak kredibilitas Amerika. Itu kan artinya bukan bicara hanya sekedar politik, juga bicara ekonomi politik. Di situ punya relasi dengan soal sistem demokrasi. Jadi saya senang sekali kita melakukan pembelajaran ke teman-teman di sini ya, karena artinya sudut pandang yang kita pakai bukan sudut pandang yang sempit gitu ya, sudut pandang yang luas, dan sehingga kita tahu kemana arahnya. Dan yang paling akhir adalah ketika kita tahu ternyata demokrasi berbasis suara terbanyak itu malah melahirkan shutdown. Dan terbukti, Senat, Kongres yang dikuasai oleh Republik, pemerintahan yang dikuasai oleh Demokrat tidak ketemu jalan, maka ujungnya berarti demokrasi dengan suara terbanyak itu bukan merupakan jaminan atas perbaikan kehidupan. Gitu logikanya. Dan saya kira ini peringatan saya ke teman-teman yang berteriak-teriak reformis. Termasuk reformasi soal perdagangan. Itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih.